Salam semangat! Dalam video ini, kita akan belajar materi IPA kelas 6, tema 3, yaitu komponen dan rangkaian listrik. Sumber energi listrik adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan listrik. Contoh sumber energi listrik antara lain baterai, akumulator, pembangkit listrik, dan dinamo. 1. Baterai. Baterai disebut elemen kering karena berisi zat kimia berupa serbuk atau padatan kering. Kutub positif baterai adalah batang karbon, sedangkan kutub negatif baterai adalah seng. Tegangan listrik pada batu baterai umumnya 1,5 volt, namun ada pula yang bertegangan 3,7 volt yaitu baterai handphone dan 9 volt. Jika tegangan sudah melemah, baterai-baterai tersebut tidak berfungsi kembali. Namun, ada baterai yang dapat diisi kembali energinya atau disetrum lagi. Misalnya, baterai handphone, baterai kamera, baterai smartwatch, dan baterai laptop. Bagian-bagian baterai: kutub positif, batang karbon, wadah seng, kutub negatif, dan pasta kimia. Kutub positif pada baterai adalah batang karbon, sedangkan kutub negatif baterai adalah seng. 2. Akumulator atau aki. Disebut juga elemen basah karena memiliki zat kimia yang berbentuk cair. Tegangan aki lebih tinggi daripada baterai, yaitu 6 volt, 9 volt, 12 volt, dan 24 volt. Jika tegangan akumulator sudah melemah, akumulator tersebut dapat diisi kembali dengan cara menyetrumnya. Pada waktu akumulator disetrum, energi listrik diubah menjadi energi kimia. Ketika akumulator digunakan, energi kimia tersebut berubah kembali menjadi energi listrik. Akumulator pada kendaraan bermotor berfungsi untuk menyalakan lampu, membunyikan klakson, menyalakan tape, menyalakan DVD, atau televisi di dalam mobil. Berikut gambar fungsi akumulator pada kendaraan bermotor. Tiga, dinamo. Sumber energi listrik yang dipakai untuk menyalakan lampu pada sepeda adalah dinamo. Pada saat sepeda dikayuh, roda akan berputar dengan kencang. Gerakan putaran roda digunakan untuk memutar magnet di dalam kumparan kawat dinamo. Kumparan kawat yang berputar ini menghasilkan energi listrik. Energi listrik disalurkan pada kawat yang telah terhubung pada lampu. Arus listrik dari dinamo memiliki tegangan 6 volt. Berikut gambar proses bekerjanya dinamo pada sepeda. Perputaran roda akan menyebabkan magnet ikut berputar. Arus listrik dari dinamo ini cukup untuk menyalakan lampu pada sepeda yang digunakan oleh kita sehari-hari. 4. Generator. Prinsip kerja generator sama dengan dinamo. Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Untuk memutar generator diperlukan energi yang diperoleh dari tenaga air, uap, angin, batu bara, matahari, nuklir, geotermal atau panas bumi,
atau bahan bakar. Generator umumnya digunakan di pusat pembangkit listrik. Contoh, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Arus listrik. Muatan listrik yang berpindah melalui benda potensial disebut arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berikut ini arah arus listrik yang mengalir pada rangkaian listrik dari kutub positif baterai menuju kutub negatif baterai. Jenis-jenis rangkaian listrik. 1. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang dipasang berurutan dan tidak bercabang. Dalam rangkaian seri, arus listrik dari baterai akan melewati lampu pertama, lalu lampu kedua, kemudian lampu berikutnya, dan seterusnya. Keuntungan rangkaian seri adalah membutuhkan sedikit komponen listrik, sehingga biaya yang dibutuhkan lebih hemat. Kelemahan rangkaian seri yaitu jika salah satu lampu padam, maka semua lampu berikutnya juga akan padam karena arus listrik terputus dan lampu menyala lebih redup. 2. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang dipasang sejajar sehingga terbentuk cabang di antara sumber listrik. Keuntungan rangkaian paralel adalah 1. Jika salah satu lampu padam, lampu lain tetap menyala. 2. Lampu menyala lebih terang. Sedangkan kerugian rangkaian paralel adalah 1. Membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel lebih besar daripada rangkaian seri. Dan energi baterai boros. 3. Rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kelebihan rangkaian campuran yaitu memiliki variasi yang lebih banyak sehingga dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan, seperti instalasi listrik di rumah-rumah. Kekurangan rangkaian campuran adalah memerlukan kabel yang lebih banyak, serta sumber energi listrik atau baterai akan cepat habis. Arus listrik pada rangkaian seri dan paralel dapat mengalir jika saklar dalam keadaan tertutup, sehingga lampu dapat menyala. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa listrik dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Gambar sebelah kiri adalah rangkaian terbuka, sehingga lampu tidak menyala. Sedangkan gambar sebelah kanan adalah rangkaian tertutup. Komponen-komponen arus listrik. 1. Steker adalah komponen listrik yang berfungsi menghubungkan atau mengantarkan arus listrik dari stop kontak ke benda elektronik. 2. Saklar adalah komponen listrik yang berfungsi memutus dan menghubungkan atau sebagai penyambung arus listrik ke benda elektronik. 3. Kabel adalah komponen listrik yang menyalurkan arus atau aliran listrik ke benda elektronik. Dan yang keempat, stop kontak adalah komponen listrik yang berfungsi sebagai perantara aliran listrik dari sumber listrik ke benda elektronik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Selamat belajar!